Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast of View. Jangan malu, jangan hanya diam. Yuk kita ngobrol, lantangkan suara. Hanya di sini, di Radio POV, podcast termuda Dumai. Oke, dimanapun Anda berada di malam hari ini, kembali lagi Radio POV menghadirkan sosok seniman, ya, tokoh adat Minangkabau, namun berdomisili di Kota Dumai dan berkiprah banyak di Kota Dumai ini. Seperti biasa, bukan seperti biasa, kenapa? Karena udah beberapa kali juga tampil. Saiful Amri Datuk Domo. Selamat malam tuh. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi malam hari ini tuh kita nggak bahas tentang hiruk pikuk politik lagi tuh. Iya. Kita ngebahas tentang Atuk nih berkontribusi dalam dunia seni nih. Wah, jadi guys ya, beberapa hari lalu, 2 hari yang lalu tuh ya, Iya. kita sudah launching single Atuk ya, single Datuk yang berjudul Punggua Rindukan Bulan. Oke ya. Dan hari ini di beberapa media sosial sudah ramai juga nih, jadi perbincangan juga. Alhamdulillah responnya juga baik sekali di masyarakat. Dan tentunya kita berharap tentunya Datuk bisa terus berkontribusi dan tentunya bisa memberi inspirasi kepada banyak orang. Jadi siapapun benar boleh lah berkarya ya. Karena kalau ini ceritanya untuk ke depan nih ya, bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Betul. Kita nggak cerita sampai ke label, sampai kemana-mana dulu lah. Intinya kita jalani saja. Dan tentunya ini menjadi sebuah momen baik untuk kenangan kita di suatu ketika untuk anak cucu kita. Wah, Datuk saya penyanyi nih. Penyanyi Kota Dumai ya. Oke Datuk. Oke. Apa mau disampaikan Datuk? Terima kasih. Pertama sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini saya secara pribadi juga mengucapkan kepada kawan-kawan yang mendirikan atau para pendiri Radio POV Tim itu ya, tim Kota Dumai, ya timnya, yang mana dia sudah berkontribusi sehingga akreditasinya baik di mata masyarakat Kota Dumai. Dan ini sudah tahun kedua. Pertama sekali saya mengucapkan dan tahniah untuk ulang tahun yang kedua Radio POV Kota Dumai bisa menyampaikan dan bisa menyalurkan aspirasi para anak-anak kita, tokoh-tokoh kita untuk menyampaikan hal-hal yang positif. Siap. Dan juga begitu, saya Saiful Amri Datuk Domo. Hari ini kita hadir bersama Kang Baim. Yo itu. Mungkin dulu dalam konteks latihan berpolitik. Berpolitik ya. Hari ini kita di dalam konteks seni. Dalam konteks seni ya. Dalam konteks seni, tarik suara. Iya. Dan juga di dalam hal ini telah terlibat juga kawan kita Sony sebagai musisi. Aransemen ya. Beliau tidak bisa hadir, tapi dengan musik-musiknya begitu memukau. Iya, benar ya. Jadi artinya apa? Di dalam hal ini Dumai sudah lengkap. Dan juga studio Raja kemarin. Rajo ya. Juga sudah melihatkan hasilnya sangat bagus. Bagus, kualitas itu ya. Nah, berkualitas. Rido tuh. Nah, Rido. Anaknya siapa tuh? Anaknya Pak Adi Sutan. Dan begitu lincahnya dia memainkan, mengatur, mixing tuh ya, recording mixing ya. Recording mixing itu sampai larut malam ya. Iya tuh. Datuk nggak tahan, Datuk pulang. Sehingga hasilnya tidak mengecewakan. Datuk. Ya. Kita berbicara sebentar, saya potong sedikit. Punggua Merindukan Bulan tuh. Boleh berbicara tentang apa sih sebenarnya tuh? Sebentar ya. Jadi di dalam hal ini kan kesibukan kita hari ini kan berkurang. Jadi Datuk ini kan sudah tidak muda lagi. Tidak muda lagi. Berapa tuh sebenarnya usia? Sudah usia 57 menjelang 58, kelahiran 68. Berarti kita tidak dibatasi oleh usia. Tetap untuk berkiprah. Ada yang di bidang olahraga, itu olahragawan. Silakan. Dan kita sedikit-sedikit punya ilmu seni tarik suara, dan juga pencipta lagu.
Nah, ini kita coba dan kita contohkan untuk generasi kita ke depan. Ya, ya, Saya aja sudah tua kok bisa. ya, ya. Rumah ini lengkap. Mau rekaman ada, Mau rekaman ada, mau seperti latihan band ada juga. latihan band juga ada. Sekarang radio pop pun hadir untuk silakan podcast. untuk podcast nyampaikan apa Ya. nih ke masyarakat kan. Jadi setelah kita buktikan bisa, mudah-mudahan anak-anak kita, mari kita bersama mengisi pembangunan bangsa ini, khususnya Kota Dumai. Ini mungkin di bidang seni. Ya, ya. Ya, kalau ada yang berminat, kita akan buat lagu lagi, Datuk akan ciptakan lagi. Penyanyinya silakan mendaftar ke Radio POV Oh, Kota ya. Dumai. Oke, ya. Siapa yang ingin, Kita akomodasi lah tuh ya, kepentingan mereka ya. Ya, 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 ya. dan musisi kita ada, studio rekaman kita ada. Ya, ya, ya. Nah, jadi yang paling menarik di dalam pembangunan hadir seni ini itu dalam syairnya. Ya, ya. Yang kemarin kita coba itu lagu-lagu Minang. Lagu-lagu Minang, ya. Judulnya Si Pungguk Rindukan Bulan. Rindukan Bulan. Dengan musiknya kolaborasi ya. Kolaborasi antara ada etnis Melayu di situ, tradisional Melayu di Ya. situ, Minangnya juga di situ. Ah. Karena kita seperti tadi kita omongin bahwasanya di mana bumi dipijak, Di situ langit dijunjung. langit dijunjung. Kita orang Dumai. Ah, Mungkin asal bapak emak kita ada yang dari Sumatera Barat, Ya. ada yang Sumatera Utara, ada yang dari Aceh. Ya, kita orang Dumai. Kita sangat cinta Kota Dumai ini. benar, benar. Nah, jadi lagu Sepungguk Rindukan Bulan tadi ya, itu adalah kiasan. Kiasan dari orang-orang tua kita dulu. Si Pungguk itu kan seekor belalang kecil. Pungguk belalang kecil. Nah, dia merindukan bulan. Dan itu mustahil untuk tercapai. Sementara bulan itu jauh ke atas. Sementara dia merindukan bulan. Sulit dan mustahil. Ya, Tapi dengan semangatnya dia tetap mencoba. dia mencoba itu ya. Nah. Jangan takut bermimpi tuh ya. Jangan takut bermimpi. Biar tercapai mimpinya banyakin mimpi. Nah, Banyakin itu salah. tidur berarti dong. Kita terus. Itu salah satu judulnya. Dan syair-syairnya itu banyak bahasa-bahasa sindiran dari Sumatera Barat. Contohnya, tak mungkin perak pemikir intan. Nah, jadi artinya intan itu sebuah permata Mata berharga ya. sangat berharga. Tak mungkin pasangannya perak. Oh kayak gini misalnya cincin tuh ya. Ya. Kita minta anunya, ini permatanya gitu ya. Ya. Gak mungkin ininya apa cuma besi karatan Ya. nggak mungkin kan? Ah. Oh iya 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 iya. Itu secara logika. Logika. Tapi yang maha kuasa berkehendak, Kun fayakun. kun fayakun. Jadilah ya. Jadilah dia. Contohnya Datuk hari ini bangga punya pendamping seorang guru pendidik Asmawati, Bu Asmawati, guru Basmawati. 006 Bukit Timah. Hadir Bu ya. Hadir. Dampingi Datuk terus ya. Mendampingi Datuk. Oke. Sementara Datuk kenal sama Datuk udah jadi beliau, artis soalnya buat hati dampingi Bu. kenal di Kota Dumai ini. Iya iya. Nah, jadi kan tidak mustahil kami sampai hari ini menjadi pasangan yang baik. Kami punya anak 3, yang tua laki-laki, yang nomor 2 laki-laki, yang bungsu cewek. Yang anak kandung tuh ya. Ya, Jangan angkat banyak lagi tuh ya. insya Allah. Jadi anak yatim piatu kami sama Bu Asmawati, 1 kuliah di Padang, 1 kita masukkan di pesantren. Hari ini kelas 2 tingkat SMP. Mudah-mudahan beliau menjadi wanita-wanita yang soleh Amin ya rabbal alamin. ke depannya. Dan ini kita tidak ada merasa terbebani. Karena beliau itu anak yatim piatu, ini tanggung jawab kita bersama. Dan hari ini dia juga menikmati pendidikan selayaknya anak-anak yang mempunyai orang tua. Tua ya. Jadi sosok atuk dan ibu sudah menggantikan porsi orang tua yang sudah nggak ada Iya. tadi ya. Oke. Lagu-lagu ini sangat berpotensi untuk membangun sebuah daerah. Contohnya syair-syairnya itu tentang sebuah daerah.
Di kota Dumai. Jadi Ini apalagi kalau lagu Melayu. ya, itu apalagi- secara tidak langsung kan sudah menjadikan promosi daerah juga tuh ya. Iya. Ya. Apalagi kita di Kota Dumai ini tempat-tempat objek-objek yang bagus-bagus, Sudah mulai nama-nama munculan, daerahnya cukup bagus-bagus, objek wisatanya. Jadi mudah-mudahan dengan lagu-lagu kita ini, anak-anak kita, remaja-remaja kita, putri-putri kita, kalau berminat nyanyi kita buatkan sebuah lagu Melayu. Melayu ya. Ya, contoh gini, banyak daerah kita nih yang potensi. Hmm. Bukit Seludung di Medang lah kampai. Bukit Seludung di Medang lah kampai. Anaklah raja bermain layang. Anaklah raja bermain layang. Nggak marah bapaknya anak raja main layang tuh? Hah? Kan anak raja main layang. Bapaknya nggak marah kan? Oh ya enggak, itu kan memainkan anak-anak. Anak raja kok main layang ya? Main PS kayak. Itu cuma lagu ya saya. Ya. Intinya zaman dulu gak ada gue PS. Bukit Seludung itu kan di kecamatan Medang Kapal. Iya. Hati tersandung kasih tak sampai. Hati tersandung kasih tak sampai. Apalah daya aku seorang. Apalah daya aku seorang. Orang akan bertanya di mana Bukit Seludung. Bertanya tuh ya. Nah, Sejarah Bukit Seludung ya. dan Bukit Seludung itu juga punya sejarah tersendiri. Jadi secara tidak langsung ini juga sebuah edukasi juga nih. Iya, Anak-anak muda Kota Dumai yang mungkin ya itu tadi cari tahu dong ya. pemerintah kita kan juga melihat anak-anak kita nih, putra-putri kita ini ketika berpotensi, ya. Pemerintah kita saya yakin tidak akan diam. Support ya. Nah, Kayak mensupport. semalam usia 13 ya, yang Persema ya bakal maju nih. Bakal Ya. maju. Bakal maju kan? Nah, Pemain terbaik kan? pemain terbaik ya. Siapa nyangka? Siapa nyangka ya? Persemai. Ternyata semangat bangun stadion itu ternyata impactnya ke spirit anak-anak muda juga nih. Iya. Wih, kita bakal punya stadion nih. Wah, yang dulu Persemainya agak gimana? Persemai Tuh, terdepan. Sekarang terdepan nih guys. Ah. Ya. Selamat buat Persemai ya. Iya, selamat buat Persemai. Keren. Maju terus. Maju terus. Lanjut. Bangun Kota Dumai ini. Ya. Yang di bidang olahraga, di bidang seni, di bidang pendidikan. Tidak kecil kemungkinan Dumai akan jauh lebih baik. Jadi nggak usah begini. Yang intinya kita punya porsi masing-masing. Iya. Ya. Dengan kapasitasnya apa yang kita bisa. Gitu Tapi ya. ingat, ingat. Apa tuh? Kalau yang mau tampil, kalau yang mau maju itu harus kebal. Kebal itu. Kebal dari? Cimoh. Kebal kuping gitu ya. Nah, Untuk kuping ya. ya kita kalau melangkah, kita akan maju, ciri-cirinya nampak kita akan maju, kita akan diejek. Ya. Kita akan dicemoohkan. Bakal down juga dulu. Nah. Yang mendukung juga ada. Benar. Usah pikirkan itu. Karena orang yang mencemooh itu, dia tidak mampu berbuat. Oh, iya sirik tanda nggak mampu ya. Nah. Itu dia. Maju terus. Gaspol ya. Kan? Iya tuh. Ini Benar. SMA kita, anak-anak kita potensi. Kan tergantung, mari kita ajak bersama. Hmm. Jadi yang punya ilmu di bidang seni, di bidang olahraga, dan bidang lain-lain, tidak usah takut-takut, sumbangkan untuk anak-anak kita. Benar. Apalagi hari ini, hafiz Al-Quran, anak-anak kita cukup luar biasa. Banyak di Kota ya. Dumai ini. Makin tahun makin Iya, meningkat. rumah-rumah ya. tapis banyak. Dan lagi sekarang ini kita kan bangga dengan DIC sekarang, Iya, kan? Ikon Nah, ikon daerah ikon jadi Kota ikon Dumai. daerah. Dan lagi ini sudah mulai dibuat apa tuh ya? Stadion olahraga. Tadi itu. olahraga Nah, udah progres tuh, udah dikejar banget tuh kayak tuh. bentar lagi tentara pun juga banyak. Bentar makin banyak tuh. Akan bangun batalion Kopassus. Di Dumai ya. Iya. Wih, sini ada apa Dumai nih ya? Dan menjadi kodam sendiri. Riau, Wih, Kepri. keren. Kalau tidak salah kodam Tambusai. Kodam Tambusai, Nah. Kodam ya. Ya, TNI kita punya sendiri kan Jadi gitu. Kodam ya, komando daerah militer ya. Iya. Wis, iya. Jadi semuanya di posisi maju semua. Insya Allah ya. TNI, Polri. Jadi di posisi kita yang sudah mulai bergerak maju ini jangan mau mundur lagi tuh ya. Iya, jangan mundur Jangan mau lagi, ngebahas maju yang terus. mundur lagi, jangan ngebahas yang lalu-lalu lagi. Ya. Kita ngomong hari ini ke depan gitu ya. Berapa hari yang lalu saya diajak sama Pak Camat, Camat Sungai Sembilan, untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat
dengan pemasangan pelang PKH, Pelang PKH. Berarti penertiban kawasan hutan. Hutan ya? Ya, Hmm. jadi masyarakat kita risau semua. Jadi dalam hati saya, Presiden Republik Indonesia itu tidak akan menyusahkan rakyatnya dan tidak akan menganiaya rakyat. Kita masih berpikir positif Ya. hari ini ya. Gubernur Riau tidak akan menyusahkan rakyat. Pasti akan memperjuangkan rakyat Iya, juga. wali kota Dumai juga tidak Lagi akan ya. menyia-nyiakan rakyatnya. Nah, jadi PKH itu penertiban kawasan hutan itu bukan melarang ngambil sawit kita, bukan melarang kita panen. Silakan lanjut. Jadi kebijakan Pak Camat beberapa minggu yang lalu saya juga hadir diundang, mengundang bagian pihak kehutanan, dan dia sudah memaparkan di depan lurah, RT, LPMK, sehingga masyarakat kita Sungai Sembilan sekarang sudah aman dan nyaman. Ya. Nah, jadi ini salah satu potensi Pak Camat yang baru. Tapi Pak Camat ini gagah. Pak Gafar ya? Gafar. Ah ya, itu namanya hilang-hilang timbul sama saya. Gafar ya? Gafar. Ya, selamat Pak Gafar. Ya. Maju terus. Maju terus ya. Baru menjabat nih sebagai camat Sungai Sembilan ya. Ya. Kebijakan dia itu yang membuat semua itu selesai. Ya. Jadi gini tuh ya, seputar tadi kan berarti kan kita sudah ngomongin bahwasannya hari ini masyarakat juga hadir, pemerintah juga hadir nih. Apa yang terjadi keresahan-keresahan di masyarakat termasuk kemarin yang di Sungai Sembilan kan? Ya. Buktinya dari DPRD-nya juga, dari pemerintah juga ditutus beberapa orang ya, termasuk saya juga dampingin Datuk kemarin kan. Ya. Kita berangkat ke sana dalam arti menenangkan masyarakat dan menyampaikan informasi yang tepat ya. Ya. Takutnya nanti kan informasi jadi miskomunikasi nih dari masyarakat begini. Ternyata kita hadir ke sana ternyata bisa mengurangi angka itu kan. Jadi Iya. mereka dapat informasi yang Di benar. situ juga bisa ada tenang kan. Pak Kasdim kemarin, Kasdim, ya. Letnan Sugiarto dari Sunario, Letnan Sunario Biar dari Kodim, wakil wali kota tuh. dari 0320. Iya. Waktu pemaparan terhadap masyarakat sehingga masyarakat kita nyaman, berkebun nyaman, dan kita kan pingin juga punya kebun di sana. Itu kan ada kebunnya tuh. Hah? Itu kan ada. Tapi kan belum tertanam. Kalau belum tertanam kok bisa belum ada. Kita kan sama-sama belajar. Apa kata ibu kemarin? Loh, kita sudah tua kok baru menanam katanya. Ya kan, saya bilang tanah itu tak bohong. Ya kan? Sawit ditanam, sawit yang akan tumbuh. Iya. Jadi usia kita ini sudah diatur sama Yang Maha Kuasa. Sabar aja Bu Wati. Iya. Intinya bukan untuk kita, bukan untuk orang tuanya, buat anak cucu Bu. Kayak orang dulu nanam kelapa kan tuh, nanam Ya. kelapa. Buat siapa sih kakek nanam kelapanya? Dia nggak untuk dirinya, tapi untuk anak cucunya. Iya. Ya. Apa lama tuh buahnya Bu? Dan juga gini, keresah-keresahan masyarakat, apa itu tuh kita lihat ya dengan kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, ya kan? Saya lihat keluh kesah itu bermacam-macam. Ya. Tapi kalau saya nyaman saya. Nyaman betul. Ya. Kenapa? Masa transisi itu Nggak gampang ya. Nggak gampang, tetap seperti itu. Gejolak ini dan itu, yang awalnya kebijakannya gimana berubah kebijakan dan lain-lainnya pasti butuh waktu. Iya. Transisi ya. Butuh waktu. Presiden itu dia tidak sendiri. Cuman kan kita ini kadang-kadang mau enak aja langsung, ya kan? Mau langsung enak. Jadi kita jangan kira nilai-nilai ini ke depan akan terjadi, ini ke depan jangan terjadi, akan terjadi. Saya nggak percaya hal itu. Ya, kita tugas kita sebagai rakyat, kita patuh aja dengan undang-undang. Patuh dengan undang-undang, ikutin aturan. Iya. Bagi berita kayak sekarang nih 17 Agustus pasang dong bendera merah putih. Pasang bendera merah putih. Masang bendera aja kok nggak mau. Ya, padahal kita Ya nggak mungkin kita nggak mau kan? bagaimana pahlawan-pahlawan kita berjuang nyawa kan? Iya. Kita hari ini cuma tinggal menikmatin dan tinggal pasang bendera nih. Pasang bendera, nggak suruh perang kita kok. Iya. Iya kan? Jadi kita himbau kepada masyarakat Kota Dumai tentunya tuh ya, Iya. yang belum pasang bendera dong ya. Bendera merah putih ini bentuk kecintaan kita kepada bangsa dan negara. Apapun problematikanya, ya kita berpikir positif saja. Kita serahkan juga sambil berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Iya. Mudah-mudahan bangsa ini tetap terjaga ya dalam kesatuan dan persatuan. Iya. NKRI. Kesatuan dan Persatuan NKRI. Harga mati. Harga mati. Jadi di dalam hal ini kan saya juga dengar keluh kesah di kedai begini gitu kan. Jadi di dalam hal ini kita tidak akan pernah lepas dari hal-hal yang seperti itu. Ini kan media yang sangat apa itu kan kedai kopi. Ya, media yang paling
up to date ya. di kedai kopi. Iya. Nah, jadi di dalam hal ini ya kita sabar aja, kan tidak ada persoalan. Contohnya pemasangan PKH itu, punya kita mau diambil, ini mau mana ada itu. Cuman kan ada juga kita dengar selama 2 tahun tidak dikelola, akan dikelola orang lain. Artinya apa? Pemerintah kita ini jangan lahan itu dibiarkan tidur, berpenghasilan. Tujuannya biar mendongkrak ekonomi juga kan. Iya. Jadi berarti kalau ada indikasi nih kalau dibiarkan tidur ini berarti kan tanahnya banyak mungkin deh ya. Iya. Atau dia 2 kemungkinan nih, hanya kalau nggak tanahnya banyak memang nggak punya biaya buat nanamnya, tapi kebanyakan punya ratusan hektar gitu ya. Iya. Ini mafia tanah ya. Pemerintah pasti punya solusinya, ya kan? Kan ada dinas pertanian, Iya. ya kan? Di situ ada kabit perkebunan, betul enggak? Benar. Ya, kita sampaikan ada suruh bentuk kelompok tani. Kalau bentuk kelompok tani kan kita akan dibantu. Kan dibantu ya. Di mana kelemahan kita? Pupuknya nantinya. Dan jelas untuk mendapatkan tanah pun kita dibantu kan. Iya. Kelompok tani. Ini jatahnya setiap anggota kelompok tani dapat 2 hektar atau berapa gitu kan. Ada Iya. ketentuannya kan dalam undang-undang kan. Cuman kan kita ikut-ikut sama pemerintah, turun-turun ke lapangan tuh. Sebetulnya kita sambil mencari hiburan, menambah ilmu, menambah wawasan, menambah teman juga, silaturahmi. menambah juga. teman. Jadi kita perpanjang lah tuh. Kayaknya nggak enak tuh. Kita bahas tentang musik tadi tuh. Kita lanjutkan ya. Oke, kembali kita ke musik. Nanti kalau ini mulai ke harimau lagi tuh. Ini susah. Oke tuh. Ya dari ini juga kita apresiasi ya, kita ucapkan juga selamat kepada Bang Agus Sungai Alam yang kemarin juga terpilih jadi Dewan Kesenian Kota Dumai. Wah, itu dia kan pemimpin ketua Dewan Kesenian baru lagi nih. Oh, tambah sedikit. Ini beberapa setelah kita kemarin turun ke lapangan tuh, jadi ketua DPR Pak Agus nelpon saya. Tuh, kalau di situ tolong perhatikan sekolah SMA jauh tuh ya. Jauh. Iya. Itu sempat ribut ya. Ya, kan sempat ribut, ketemu kita sempat sama viral. guru-gurunya. Ya, sempat viral juga katanya pemerintah nggak peduli. Gimana? Bukan itu masalahnya, itu SMA. Pertama, tanggung jawab adalah provinsi nih. SMA kan, ketika SMA. Yang kedua, lahan tersebut masih dalam kawasan hijau tuh ya. Nah, sekarang udah selesai. Sekarang selesai kan? Semua udah selesai. Jadi akan progresnya ke depan pasti akan. Di gini, disinilah kelemahannya. Memang mungkin barangkali SMA itu di bawah pengawasan provinsi. Ya. Tapi bukan berarti pemerintah Dumai tutup mata. Contohnya ketua DPR nelpon saya. Bagaimana akal kita tuh untuk nambah lokal, 2 lokal lagi. Karena kan anak SMA tuh sekarang sudah tidak sesuai lokalnya dengan muridnya. Benar. Gurunya juga udah nyampaikan kan. Jadi kita kan sambung-sambung sampai ke kawan-kawan kita Mas Supri. Dia siap nyumbang tuh papan, tuh kayu-kayu. Nah, cuman kan sekarang ketua DPR kan agak sibuk keluar. Nanti kita akan turun sama ketua DPR. Itu kita mengabdi sama bangsa ini, kan? Agar anak-anak kita tuh bisa sekolah. Jadi situ senjangnya tuh lihat. Itu guru SMA itu kan seharusnya guru tuh banyak. Ya. Ini gurunya kurang. Jadi guru tuh kemarin ikut tes P3K. Tahu-tahu lulus tapi tempatnya tidak di sekolah itu. Waduh. Nah, ngadu sama kita. Dia ingin mengabdi di SMA jauh itu. Tolong dibantu tuh bagaimana saya tetap mengajar di sekolah ini katanya. Nah, dan kita sampaikan ke ketua DPR kita, Pak Agus. Nah, jadi di dalam hal ini keluarnya harus sampaikan. Pemerintah pasti ngasih loh. Walaupun provinsi. Ketua DPR akan menyampaikan. Malahan terima kasih kita. Benar. Mau guru yang seperti itu kan. Benar. Kita ibu apa namanya kemarin lupa kita. Hanya saja kalau memang sudah akta tanahnya udah jelas, sertifikasi udah jelas kan lebih Udah enak lagi. selesai. Udah selesai ya? Udah. Aman tuh ya? Oke. Dan ini kan diurus oleh Kelurahan Sungai Geniot. Kemarin kan ngasih datanya ke kita karena kemarin kita juga ikut berpartisipasi bagaimana itu selesai. Termasuk kita juga ikut membantu mencari penghibah tanah. Nah, jadi dari kelurahan sampai ke kecamatan sudah selesai. Nah, cuman bedanya yang di sini yang tampil itu kan pihak Kodim 0320. Seharusnya surat-surat itu kemarin diserahkan ke pihak Kodim. Hari ini kita dengar barang itu sudah tidak ada masalah lagi. Kodim sudah mengurus bersama pemerintah. Artinya apa? Ini dalam waktu dekat saya rasa selesai. Selesai ya. Nah, tergantung kita lagi berpartisipasi di mana kita mampunya. Bagaimana anak-anak kita itu jangan satu lokal itu sampai 70 orang, 80 orang. Kondisi kan? lokalnya juga memprihatinkan kan.
Dari kayu mungkin saya rasa Sehingga itu tidak ini sementara tidak begitu menonjol lah. Ya, Cuman lokalnya harus kita tambah. ya benar. Oke, kita Ya. balik ke masalah seni tuh ya. Ya, Dengan semangat tuh adik-adik baru, tentunya juga adik-adik punya gebrakan baru juga nih. Ya. Ya. Kita membantu nih karena Ya, kita membantu. ya. Walaupun Kita kita siap bukan membantu bagian dari adik-adik. mereka, bagian dari tapi intinya para seniman-seniman yang di luar sana yang mungkin tidak tergabung dalam organisasi Dewan Keseniannya, ya. itu tetap berperan aktif dong. Iya. Ya, tetap berperan aktif. Kalau DKD minta bantu sama Datuk, yang bisa Datuk kita siap. Kita harus siap ya, intinya seperti itu. Ya, Kita kita sama-sama tampilkan DKD. berkolaborasi ya. Ya. Heeh. Kita kedepankan DKD ini. Oke, terus gini tuh yang kita bahas tadi ya. Kita bahas tentang lagu-lagu kita yang kita buat itu tentang single Datuk nih. Punggua Rindukan Bulan. Balik lagi ya. Tunggu dulu. Satu ditunggu lagi. Jadi Nanti gini, bahas kan- itu lagi. Kan ini Iya. Kang Baim kan udah duluan nge-share nih. Iya. Banyak yang mau WA ke Datuk kan. Datuk ini potongannya enggak macam penyanyi gitu. Ya. Serem. Tapi begitu menyanyi berayun-ayun katanya. Dayu ya. Sampai mereka tuh heran. Apakah benar ini ciptaan Datuk katanya? Oke, ya benar. Iya, Saya benar. saksi hidupnya bener ya. Tapi kalau apakah benar itu suara Datuk? Ya kita coba malam nih. Tuh, refnya doang tuh. Refnya doang. Iyo bak orang tak cinta bunga larangan bapunggua rindukan bulan tak mungkin pirapa mike intan. Udah Oke. gitu aja Kang. Ya. Jadi gini. Asli ya. Jadi gini Kang. Heeh. Kan kami taunya Datuk kampanye katanya. Jadi tim sukses. katanya. Sebetulnya kan kita belajar berpolitik. Iya, belajar iya. berpolitik. Datuk belum orang politik. Buktinya kemarin maju belum duduk. Belum apa-apa dah ke pensi lagi. Tapi dengan Iya. seni, dengan berpolitik, Ya. kita dapat kawan banyak. Ya. Tentu di sini ada yang plus, ada yang minus. Itu hal yang relatif. Karena kita hidup di tengah-tengah kota, ya kan? Benar. Nah, yang jelas kalau saya, Kang Baim, ikut di tim sukses itu, belajar mengenali orang yang baik dan belajar dikenali orang dengan secara baik. Itu aja. Dan intinya kita menjadi tim sukses pun kita tidak sembrono juga. Dari awal kita perhatikan dulu nih kandidat yang mana nih ya. Dan Oh, kita ya, maksudnya, itu kan kayak gitu kan tuh. Ya iyalah. Kalau nggak mungkin menang, ngapain kita nyosor-nyosor Satu ya? ya nggak mungkin menang terus ya memang ya orang yang memang pantas kita dukung gitu ya. Karena itu dihitung loh ya. Kita di barisan yang mana? Ya, di akhirnya tuh bahaya. Ya salah. Itu kan dari barisan awal Dari sana awal ya. sampai barisan akhir. 2 periode tuh ya. Oke, kita lagi masalah musik tadi tuh ya. Masalah musik. Di dalamnya alunan-alunan musik tradisional Minangnya kental juga ya. Apa tuh yang ding ding. Kalempong. Kalempong namanya. Jangan salah sebut ya. Terus dari ada nuansa-nuansa tradisionalnya seperti Melayunya juga kental, ada akordionnya. Ya. Intinya terdapatlah 2 kolaborasi musik yang epik lah ya. Ada musik Melayu dan Minangnya. Ternyata menghasilkan lagu yang enak juga ternyata ya. Intinya secara musik kalau kita ngomongin musik hari ini berbicara tentang universal. Tidak ada batasan nih. Mau digabungin dengan etnis itu bebas aja ya. Itu seperti itu. Apalagi kita sudah lama di Dumai ya, makan minum air Dumai ya, dari Dumai, apa salahnya kita mau berbuat sesuatu untuk kota Dumai juga ya, dengan porsi kita, kapasitas kita. Kalau kita memang adalah identitas itu ya, identitas diri Minang gitu ya, itu adalah identitas, tapi identitas bangsa kita adalah orang Indonesia nih, ya, itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan, ya. Jadi intinya tidak harus di kata-kata di kota-kotain tuh, ya. Di Minang, di Melayu kan kita nggak seperti itu kan, ya. Dia seperti itu. Jadi apapun silakan saja yang orang Tapanuli, orang Batak ya, silakan berkarya. Mari. Berkarya dengan lagu Bataknya di kota Dumainya. Boleh kan lebih asik ya. Contoh gini. Syair-syair tentang kota Dumai, tapi dirubah dengan bahasa Batak. Dikolaborasi dengan musik Melayu. Ada Melayunya di situnya ya. Karena kita heterogen. Heterogen benar. Betul enggak? Benar sekali tuh. Jadi itu jangan mengkotak-kotakan. Apalagi soal musik nih, soal seni. Ini universal sekali itu ya. Mari kita bersama membangun kota Dumai ini di bidang kita masing-masing. Kalau kita bisa di bidang seni ya di bidang seni. Di bidang olahraga, bidang olahraga ya. Kalau tak bisa mensupport
ya diam aja lah. Ya. Ya, jangan mencemooh ya kan. Mencemooh kan pandai kan. Tapi kadang-kadang cemooh itu juga vitamin. Vitamin ya, Ya. dimasukkan juga kadang-kadang ya. Ah, Jadi kadang-kadang di netizen kadang-kadang di media sosial kan gini-gini, tapi ternyata malah membuat kontennya malah kena itu, Iya. macam-macam ya. Jadi itu hal yang wajar. sah-sah aja ya. Mungkin kita kadang-kadang kayak gitu juga sama orang karena kita tak mampu kan. Nah jadi ya di dalam hal ini seperti hal-hal itu sudah makanan kita hari-hari. Nggak perlulah menanggapi terlalu dalam. terlalu positif. Itu akan membuat kita rusak satu dengan yang lain. Ya. Kalau udah hati rusak susah mau gerak Iya. ya. Nah. Oke tuh. Terus bahas lagi tentang musik tadi tuh ya. Durasinya ini luar biasa tuh ya. Lagu-lagu Minang saya dengar ya dari kampungnya sana atau yang Minang modernnya durasinya itu paling banyak 4 menit 5 menit. Ini sampai 7 menit tuh. Ya kan sebetulnya lagu Datu itu kan hayalan, bukan fakta yang terjadi ya. Itu Atu Bukan kisah nyata tuh. Nah, Ada ibu bilang kisah nyata. gini, itu kan sebuah seni. Iya ya. Seni itu kata-kata itu yang kita rangkai menjadi sebuah cerita. Kita lantunkan melalui lagu. Jadi syair-syairnya tuh kalau bisa mudah dicerna dalam pemaknaannya. Gampang diingat juga ya, orang sekali dengar langsung nempel di kupingnya gitu kan. Nah jadi itu kan banyak bahasa-bahasa yang ironi yang tidak sering terpakai di bahasa sehari-hari. Kayak sepungguk rindukan bulan, kan tak mungkin perak, pemikat intan, banyak dan lain-lain lagi. Bahasa-bahasa kiasan tuh ya. Bahasa kiasan. Kalau ini apa sih artinya kalau kita nggak ngerti? Tapi artinya kan kalau harus didalami lagi. Ini artinya seperti ini. Ya, jadi dengan penasaran mereka dia akan mengejar apa artinya itu. Iya. Cari tahu dong ya. Gitu ya. Jadi ternyata di dalam itu banyak juga edukasinya nih. Edukasi dalam artian itu syair-syair yang menurut kita udah lama banget ya, lama, dan itu memang kayaknya sebuah apa nama tuh ya, kalau di daerah itu kan sebuah yang memang suatu kayak sastra itu ya gitu ya. Jadi memang harus banyak tahu juga, cari tahu juga ya. Jadi adik-adik di luar sana yang mungkin di usia sekolah ya, kayaknya zamannya udah berubah juga tuh, beda zaman. Tapi gini ya, saya yakin Radio Pop ini akan lebih maju lagi. Apabila dia melaksanakan festival-festival lagu. Festival tuh ya. Nah, mungkin barangkali lagu Datu ini juga bisa difestivalkan. Bisa tuh ya. Juara kita. Lagu wajib jadi lagu wajibnya ya. Kita ini kan kita rekam. Kita rekam, bisa jadi nanti kita Radio Pop bisa bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kota Dumai. Kita bangkitkan semangat anak-anak itu. Kita yakin banyak anak-anak kita ini yang potensi, cuman mungkin jalannya dia nggak tahu. Hari ini kita sudah buka jalan dengan lagu Si Pungguk Rindukan Bulan. Walaupun kita sudah tua, kakek-kakek, pengganti kita remaja itu. Iya. Terus kan? ya. Nah, mari kita bantu mereka. Kita buatkan lagu dengan suara-suaranya yang bagus. Kita rekam studio punya kita, pemusik kita punya. Bang Sony oke-oke aja. Sony, ya. Jadi seperti itu ya guys ya, intinya seperti yang kita sampaikan di awal tadi, usia tidak membatasi siapapun untuk berkarya, apalagi yang muda-muda ya, yang seumuran Datuk saja masih bisa berkarya. Jadi yang muda-muda terpancing dong ya, tergerak untuk berkarya juga apapun itu ya. Jadi gini, yang nomor 1, di saat kita belajar nyanyi kita sudah terhindar dari hal-hal yang negatif. Contoh, pada saat sekarang kan yang musuh kita yang paling berat sekarang narkoba ya. Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan olahraga, kegiatan-kegiatan seni yang positif ya, anak-anak kita akan lupa dengan hal-hal yang seperti itu. Intinya dengan minat dan bakat dan kemauan mereka juga. Termasuk pramuka. Jadi terhindar dan berusaha lah menghindar. Iya. Karena itu pintu masuknya yang ada, pintu keluarnya sulit ada. Masuk bisa, keluarnya sulit. Walaupun ada mungkin 1-2 gitu ya. Itu butuh yang luar biasa lah pokoknya untuk keluar lagi ya. Iya. Oke. Kalau kita anak-anak kita tetap terlibat dengan hal-hal kayak gitu, kita agak khawatir bagaimana bangsa kita ini ke depan. Ya karena hari ini perang yang sebelumnya itu bukan perang tembak-tembakan lagi tuh. Ya perang seperti ini lah. Ya, untuk menghancurkan bangsa itu nggak perlu dibunuh, nggak perlu ditembak-tembak. Ya dihancurkan generasi mudanya. Ya. Kayak Datu kalau secara kesehatannya perang biologis, kayak penyakit, virus dan lain-lain. Itu zaman udah berbeda sekali. Bukan perang-perang seperti rebut kemerdekaan zaman dulu ya. Iya.
Di kan kita juga banyak lihat itu kegiatan-kegiatan positif di Kota Dumai dengan belajar mengaji, kembali ke jalan Allah. Seperti saya lihat di Bukit Timah ada markasnya. Rumah Suluk juga udah Basilan baru. Rumah Suluk juga berdiri. Bapak Wali hari itu ya. Ya, lagi kebetulan Bapak Wali kita kan sangat eksis. Dakwah ya. Dakwah ibadahnya seperti itu. Tidak perlu kita ragukan lagi lah. Jadi tergantung kita menilainya seperti apa. Iya. Kalau orang yang tak suka, baik pun dibuat oleh seseorang, dia tetap Dia akan cari kesalahan terus ya. Akan cari kesalahan terus ya. Akan cari kesalahan terus, dan orang-orang itulah orang yang merugi karena dia selalu tersiksa. Ya, hatinya sakit. Iya kan? Sakit. Itu apa? Ya kan? Iya. Sementara rugi untungnya apa? Malahan kalau baik aja ada untungnya. Ya benar ya. Ya minimal panjang umur lah tuh ya. Ya kan? Ya benar panjang umur lah tuh. Ya karena kalau udah hati sakit kan berarti kepikiran itu. Kalau udah pikiran udah keruwet-ruwet, kesehatan diserang. Iya. Ya. Walaupun kita pada akhirnya adalah maut ini kan Allah yang nentuin nih, tapi itu tidaknya kita mencoba untuk mengantisipasinya. Hidup pun kalau sakit-sakitan kan cuma kan tuh. Menikmati hidup ya kan tuh. Oke tuh. Intinya guys ya, lagu Datuk Domo ya dipersembahkan, singlenya berjudul Punggua Rindukan Bulan, bisa diakses di channel YouTube Radio Pop ya. Silakan saja yang pengen bisa subscribe ya, terus bisa like juga dan bisa kasih komentar dong ya, biar rame ya. Oke tuh, ada yang mau disampaikan tuh? Pesan saya Saiful Amri Datuk Domo menghimbau terhadap anak-anak kami, keponakan kami, marilah isi waktu di luar jam sekolah, kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan agama, kegiatan seni, olahraga. Kami Radio Pop Kota Dumai siap menyalurkan. Kalau punya minat, mau jadi penyanyi, kami akan berusaha membuatkan sebuah lagu dan akan kita latih. Musisi kita punya, studio rekaman kita punya. Tidak kecil kemungkinan semua ini akan terlaksana. Dalam hal ini jangan takut masalah uang. Berapa bayar. Ini Dumai untuk membangun lebih baik ke depan. Barangkali soal uang itu nomor sekian. Akan diupayakan. Yang penting anak-anak kami mau dulu ya. Mau dulu. Siap mental. Mari bersama kita ciptakan Dumai lebih baik melalui seni tarik suara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atu-atunya atas kehadirannya juga di malam hari ini bersama Ibu ya. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata kita yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Di Kota Dumai kasih tajali cinta denike jo cincin tunangan raso kaindah adona lain mungkin bapisa cara